بعدها صار احتراف. نعم. هذا هو زينب نعم. صراحة يعني، وهاي هو موجه الكلام. والله ما لنا مصلحة، لا لنا مصلحة بإدارة، ولا لنا مصلحة بغاية، ولا لنا مصلحة بمادة. Banyak juga tempat-tempat buat tim-tim lain pasti nyiapin juga gitu kan, nggak kayak dulu kita mau ke Lamongan aja tanya-tanya dulu Mas Bim ada seleksi nggak, kayak dulu kan kayak gitu kan. Kalau sekarang kan infonya langsung bisa sosial media juga keluar, cuman ya gitu balik lagi ke individunya, ke anak-anak sendiri kemauannya gimana gitu kan. Kami sudah analisa lawan seperti apa ya, jadi kita latihan bagaimana kita menghancurkan lawan. Tak sabar hajar Irak, juru gedor timnas tebar janji manis. بدي نشوف الامور اللي جاي يدار بها النادي، تعرف اوراق جمهور الوزاره ما يرضى، يعني اذا ممكن انت موسم تخفق لي ممكن، بس مو 5 مواسم الى 7 مواسم ماكو لا بطوله. Timnas Indonesia yang menempati grup F kualifikasi Piala Dunia 2023 bersama Irak, Filipina, dan Vietnam akan menjalani 2 pertandingan tandang pada medio November 2023. Pertama, Timnas Indonesia menantang Irak di Basra International Stadium Basra, Irak, Kamis 16 November 2023. Dilanjutkan menghadapi Filipina di Stadion Rizal Memorial Manila, Filipina, Selasa 21 November 2023. Dari 2 laga yang disebut tersebut, striker Timnas Indonesia Dendi Sulistiawan menaruh perhatian lebih ke Irak. Diakui Dendi Sulistiawan, kualitas Timnas Indonesia masih kalah dibandingkan Irak. Berkaca dari ranking FIFA, Irak kini menempati posisi ke-68. Sementara Timnas Indonesia berada di urutan ke-145. Kendati begitu, Dendi Sulistiawan tetap optimistis Timnas Indonesia bisa meraih hasil positif saat mengawali grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak lebih bagus daripada kami. Demikian kata Dendi Sulistiawan seusai laga Bayangkara FC versus PSIS Semarang pada pekan ke-18 Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot Candrabahaga, Bekasi. Striker timnas tersebut juga yakin bisa mencuri poin di laga melawan Irak nanti. Dihadapkan 2 laga, kandang dan tandang, tentunya mendapatkan poin menjadi prioritas utama skuad Garuda. Lebih lanjut, Dendi Sulistiawan merasa senang masih tetap menjadi bagian skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dan Filipina. Dendi Sulistiawan termasuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia. Dendi Sulistiawan menambahkan, kunci sukses bisa konsisten dipanggil Timnas Indonesia berkat kerja keras di dalam pertandingan, baik saat bersama Timnas Indonesia maupun dengan klub. Sejak FIFA Matchday September 2022, Dendi Sulistiawan rutin dipanggil ke Timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, Dendi Sulistiawan turut andil saat Timnas Indonesia mengatasi perlawanan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan 12-0 menjadi agregat yang diraih Timnas Indonesia. Leg pertama, Timnas Indonesia menang 6-0. Begitupun ketika pertemuan kedua juga berakhir dengan skor 0-6. Kuncinya mungkin semua pemain melakukan yang diinginkan Coach Sintayong. Demikian ucap pemain berusia 27 tahun tersebut. Sementara itu, kabar mengejutkan justru datang dari Irak. Jelang hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia, Jesus Casas, pelatih tim nasional Irak, dapatkan saran penting dari mantan pemainnya. Saat Atia, ex pemain timnas Irak, menilai saat ini kondisi mantan tim kebanggaannya tersebut tengah mengalami masalah besar. Jesus Casas selaku pelatih timnas Irak dianggap tak diuntungkan dengan posisi yang kini ia dapatkan di tubuh singa Mesopotamia. Seperti diketahui, timnas Irak akan bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama dengan 3 negara lainnya,
yakni Indonesia, Filipina, dan Vietnam yang tergabung dalam grup F. Dalam edisi November ini, skuad asuhan Jesus Casas tersebut akan melakoni 2 pertandingan, yang mana pertandingan pertama akan dilakukan home, sementara yang kedua away. Pertandingan perdananya akan melawan timnas Indonesia di Basra International Stadium, Irak pada Kamis 16 November mendatang. Setelah itu, laga kedua dipertemukan dengan Vietnam di Mai Dinh National Stadium, Vietnam, Selasa 21 November 2023. Menghadapi 2 kekuatan asal Asia Tenggara, Atia menyarankan Casas perlu memasang 5 pemain bertahan sekaligus guna imbangi permainan. Hal tersebut tentunya ditujukan untuk pasang tembok beton mengantisipasi tajamnya lini serang calon lawan. Terlebih saat ini, skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, juga cukup diperhitungkan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Tajamnya lini serang racikan Shin Tae-yong sepertinya akan mampu merepotkan lini belakang singa Mesopotamia. Waktu eksperimen telah berakhir dan sentuhan Casas perlu muncul di kualifikasi Piala Dunia karena ia memiliki periode persiapan dan pengujian yang panjang. Demikian ungkap saat Atia dilansir bolasport.com. Atia beranggapan saat ini masalah utama di tubuh singa Mesopotamia adalah lini pertahanan. Garis pertahanan adalah masalah besar. Casas bisa bermain dengan 5 pemain bertahan untuk mengatasi kelembatan dan kesenjangan melawan tim Asia Timur. Demikian tambahnya. Selain mengomentari lini belakang, ia juga menunjukkan bahwa Zidane Iqbal adalah salah satu pemain bagus untuk timnas Irak. Namun sayangnya, hingga saat ini perkembangan yang ditunjukkan belum cukup terlihat untuk memberikan pengaruh yang besar terhadap tim. Sementara itu, Atia mencatat bahwa Aiman Hussein dan Ali Al-Hamadi adalah kombinasi duo yang tepat dan diharapkan bisa menjadi pemain yang hebat dalam kompetisi ini. Akan bermain di kandang sendiri membuat Zidane Iqbal dan kawan-kawan memiliki ambisi kemenangan penuh. Ibarat sambil berenang minum air, kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua nanti akan turut menjadi parameter kekuatan lawan bagi Jesus Casas. Mengingat 3 negara, baik Irak, Indonesia maupun Vietnam, tergabung dalam grup yang sama di kejuaraan lainnya. Di Piala Asia 2023 Qatar, menyatukan 3 negara ini di dalam grup D, ditambah 1 negara lain yakni Jepang. Yang mana perhelatan terbesar Asia tersebut dimulai pada awal tahun depan 2024. Keep dreaming even when I